siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Tabik pun. Ya pun. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah yang dalam hal ini mewakili Kepala SMP Negeri 2 Banjar-Agung. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Banjar-Agung. Perkenalkan, saya Nursita Sumarminingsih, SPD, calon guru penggerak Angkatan 8, dan dalam hal ini saya juga didampingi orang-orang hebat sebagai fasilitator Bapak Sarif Hidayat MPD dan pengajar praktik Ibu Atis Trisnayanti MPD. Baiklah Bapak Ibu, dalam kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar tentang budaya positif. Di sini saya akan membagikan tugas dari guru penggerak di modul 1.4 itu adalah mengaplikasikan atau mendesiminasikan, berbagi tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nanti kita akan pelajari bersama. Nah, dalam kegiatan ini di akhir modul 1 ada aksi nyata kegiatan untuk pendidikan guru penggerak. Di sebelumnya ada modul 1.1 kita diajak untuk belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian belajar lagi tentang nilai dan peran guru penggerak, dan ketiga tentang visi guru penggerak. Nah, saat ini puji syukur bahwa kita masih diberi kesempatan sehat untuk belajar bersama-sama. Terima kasih telah hadir untuk acara diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, kita akan buat kesepakatan dulu ya untuk kegiatan kita. Yang pertama, kesepakatan kita, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk belajar bersama, untuk berpendapat, dan yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi ini dengan semangat dan bahagia. Nah, Bapak Ibu, kita akan ice breaking dulu sebentar. Agar kegiatan kita ini nanti sesinya ini lebih semangat, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan ice breaking, tepuk semangat. Oke. Tepuk semangat, nanti ikutin saya. Kalau pertama prok prok prok, semangat, semangat. Oke. Nah, begitu ya. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih. Kembali. Ya. Baiklah, selanjutnya saya akan berikan pertanyaan pemantik. Yang pertama, yang berhubungan dengan budaya positif. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan murid? Ya, pernyataannya, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak setuju? Saya setuju. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Yang lain Bapak Ibu guru? Tidak atau setuju. Setuju. Tidak setuju. Tidak. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu guru setuju, kira-kira apa alasannya kalau setuju? Tadi Ibu Sianti tadi menyatakan setuju. Ya, baik, kalau menurut saya dengan memberi hukuman itu akan memberi efek jera bagi anak-anak sehingga anak-anak itu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama di waktu kedepannya. Ya, terima kasih bagi yang tadi alasannya. Yang tidak setuju ya, Mem. Ya. Siapa yang tidak setuju tadi? Setuju. Aku berikannya yang setuju. Yang tidak Ya, itu. Yang tidak setuju. Oh, saya Bu ya. Ya. Tidak setuju. Alasannya kenapa? Karena belum tentu anak diberi hukuman itu akan disiplin. Bisa jadi dia akan melakukan kesalahannya lagi karena sudah merasakan hukuman. Cuma segitu begitu. Ya, terima kasih. Jadi ada dalam diri kita, kadang kita juga berpikiran nggak setuju, kadang berpikiran setuju.
setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan murid atau anak. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu, memberi hukuman dengan contoh atau kegiatan yang positif, contohnya membersihkan halaman sekolah. Kemudian tadi membersihkan halaman sekolah, contoh ini dengan membaca, hukumannya dengan membaca. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau kita memberikan hukuman misalnya membersihkan halaman sekolah, membaca, apakah ini dapat juga meningkatkan disiplin anak? Memberikan hukuman dengan membaca, kemudian membersihkan halaman sekolah, apakah ini juga dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu kira-kira dapat atau tidak? Di sini ada pernyataan dengan memberikan hukuman yang positif. Hukumannya ini kan positif kalau kita meminta anak untuk membaca. Tadi tahu kesalahannya dengan membaca, oh itu salah. Kemudian tadi bersihkan halaman sekolah, ini kan kegiatan yang positif, halaman kotor anak membersihkan. Nah, dengan hukuman yang mengajak kita untuk disiplin itu, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Di sini dapat dengan memberikan hukuman yang positif itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Hukuman positif di sini hukumannya kan positif. Membersihkan halaman karena halamannya kotor, kita berikan anak hukuman bersihkan halaman. Nah, dengan memberikan hukuman membersihkan halaman, apakah ini bentuk wujud dari kita mendisiplinkan anak? Iya. Setuju? Iya. Setuju. Setuju. Baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita memberi penghargaan pada siswa, apakah itu yang berprestasi ataupun tidak, pemberian penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar murid atau anak didik kita. Kalau kita memberikan penghargaan, menurut Bapak Ibu dapat meningkatkan motivasi anak atau tidak? Setuju atau tidak bahwa dengan memberikan penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi anak? Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju semua ya? Oke. Nah, sekarang kita akan belajar jawaban Bapak Ibu tadi tidak ada yang salah, semua benar. Ya. Tentang yang pertama tadi bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, kadang kita berpikir kalau anak salah kita memberikan hukuman melanggar peraturan, ya harapannya dengan kita memberikan hukuman tadi anak bisa berubah menjadi baik, disiplin. Kalau misalnya sering terlambat sudah diberikan hukuman. Tetapi kalau kita memberikan hukuman ada hal negatif yang tertanam dalam pikiran anak yang tanpa kita sadari. Kadang anak nggak terima nih kalau misalnya dihukum. Loh, saya kan hanya terlambat sebentar, itu tadi malah bolos, dia langsung boleh masuk kelas misalnya, saya kok dihukum. Nah, dalam hal ini anak merasa bahwa hukuman ini yang tadi untuk mendisiplinkan, karena nggak ditanya dulu kesalahan anak ini apa, anak itu memiliki rasa mungkin dendam pada kita, kok saya dihukum yang teman saya tadi tidak. Nah, di sini ada hal bahwa pemberian hukuman belum tentu dapat mendisiplinkan anak, tapi bisa membuat anak ini merasa atau memiliki rasa dendam. Mungkin kita pernah melihat nih anak kita waktu pernah datang sudah berhasil, sukses, ternyata kita masih, oh ini kamu dulu yang sering bolos ya. Nah, begitu yang diingatkan hal negatifnya, sering kena hukuman atau kita memberikan hukuman. Nah, dari situlah dengan pemberian hukuman kadang anak akan mengingat kita. Jadi akan tertanam hal yang negatifnya, bukan untuk mendisiplinkan menjadi budaya positif ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau tadi kita memberikan hukuman dengan harapan hukuman ini hal yang positif, karena halaman kotor, anak merasa bersalah, bersihkan halaman dulu. Nah, itu juga dapat meningkatkan disiplin anak. Anak akan mengerti, oh ini halamannya kotor, saya akan bersihkan, gitu. Dan yang terakhir, kalau penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Nah, sekarang saya akan berbagi sedikit Bapak Ibu. Kalau misalnya dari materi yang saya dapatkan itu, ada seorang guru untuk mendisiplinkan anak-anak agar belajar tertib atau antri itu dengan memberikan stiker bintang. Nah, ternyata saat anak-anak diberikan stiker bintang, mereka kan mendapatkan ada penghargaan yang akan dicapai nih. Nanti kalau saya
kegiatan yang diusulkan oleh Ibu tadi, yang aktif akan mendapatkan stiker bintang. Nah, dengan harapan memiliki reward atau penghargaan, anak senang melakukan hal ini. Tapi kalau misalnya tidak mendapatkan, bagaimana dengan anak yang tidak mendapatkan reward atau penghargaan ini? Perasaan mereka. Jadi apakah ini juga akan, penghargaan itu baik untuk dapat menumbuhkan disiplin? Kita akan pelajari bersama-sama di sini nanti apa tentang konsekuensi, hukuman, dan juga penghargaan. Kita lanjutkan Bapak Ibu, budaya positif. Ini adalah materi yang saya dapatkan untuk nanti dibagikan ke Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Berikutnya, ya, budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, saya akan ajak untuk bermain sebentar. Itu sudah tadi saya bagikan kertas. Silakan Bapak Ibu tuliskan di kertas tersebut hal penting, sesuatu benda yang menurut Bapak Ibu itu berharga. Dituliskan di selembar kertas tadi. Ya, dituliskan kertas kecil, sobekan kertas tadi, benda yang menurut Bapak Ibu berharga, lalu kalau sudah digenggam, ya, kita akan bermain kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi di sini ada A adalah Anda, kemudian B itu teman Anda. Tadi sudah saya berikan kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda, bagi Bapak Ibu. Kemudian letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut. Nah, lalu teman sebelahnya akan berusaha untuk membuka kepalan tangan yang teman atau sebelahnya tadi. Kemudian teman yang B ini akan berusaha dengan sekuat tenaga berbagai cara, apakah dengan menggelitik, membujuk, merayu, mengancam, atau memberi suap juga boleh, agar temannya ini mau membuka kepalan tangan. Kita akan bermain sebentar. Ya, silakan Bapak Ibu. Ayo, mulai. Ya. Mulai. Coba. Ada yang mau membuka atau tetap akan mengepal atau akan membuka? Nah, apa yang terjadi? Makasih ya. Nanti saya kasih. Oke. Ada Ada yang Bu, ya, nggak mau Bu, dari semua saya nggak mau Bu. Dikasihkan saya, Bu. dikasihkan. Bu tetap meminta. Oh, ada buahnya juga. Iya. Nah, baiklah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ibu Sri membuka kepalan tangan. Apa alasannya Ibu mau membuka kepalan tangan? Karena saya juga sebetulnya membutuhkan, tapi kawan saya ini lebih membutuhkan. Oh, baik. Berguna sekali untuk dia. Iya. Oh ya, sangat bermanfaat karena lebih membutuhkan diberikan. Bagaimana Bu, tetap menggenggam? Karena tetap pada pendiriannya. Tetap pada pegang dulu bahwa itu sangat berharga, nggak boleh diberikan orang lain. Oke, ya terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, yang terjadi ada yang membuka, mau berbagi, dan ada yang tetap mengepalkan tangan bahwa hal itu adalah milik saya, nggak boleh dibagi-bagikan dan hanya saya yang mau tahu. Nah, kita akan belajar tentang posisi kontrol kita Bapak Ibu.
Jadi, dengan bermain di sini kepalan tangan ada perubahan paradigma tentang posisi kontrol kita. Posisi kontrol kita sebagai pendidik, kita memiliki kontrol. Apakah tadi yang pertama kita akan membuka atau tetap akan menutup kepalan tangan? Ini ada dalam kendali kita. Jadi kita tidak bisa orang lain memaksa kita untuk membuka atau dengan cara lain, ayo dengan dikritik, disuap dan sebagainya, karena kendali itu ada dalam diri kita. Jadi kontrol itu yang melakukan atau yang mengendalikan adalah diri kita, bukan orang lain. Ya, guru yang berperan. Berikutnya Ibu. Next, ya. Baiklah, kita akan belajar tentang teori kontrol. Yang pertama, ada ilusi di sini, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Menurut Bapak Ibu, kira-kira bagaimana dengan kata-kata berikut? Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah gambaran dari diri kita. Kadang kita sering dalam mengontrol murid kita memberikan tugas dan sebagainya, murid itu juga ingin sebenarnya punya persepsi sendiri, gak ingin dikontrol, tapi karena kita yang memiliki kontrol, maka murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini yang tentang guru mengontrol murid. Padahal masing-masing itu kendali ada dalam diri masing-masing. Berikutnya Ibu. Ya, berhubungan dengan disiplin dalam kontrol ini tadi, disiplin positif. Kata disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid atau peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kata kuncinya patuh. Biasanya kalau disiplin itu berarti anak yang patuh. Jadi dalam budaya kita ini berubah maknanya menjadi untuk mendapatkan kepatuhan. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang menjadi disepakati bersama tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Nah, ini. Dan juga memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang muncul dari dalam dirinya. Jadi bukan paksaan atau motivasi dari luar dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikutnya Ibu. Ya. Berikut ini adalah nilai-nilai budaya positif yang terkandung atau nilai-nilai kebajikan universal. Pengertiannya bahwa nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai ini tercakup dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di sana. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Nah, mungkin dalam instansi lain pun juga punya hal atau nilai yang diterapkan.
untuk menjadi nilai kebajikan universal. Berikutnya, kita akan mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu sering ya kita berpikiran bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Namun dalam teori kontrol atau realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Dan dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Namun dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini sering kita kalau melihat anak kita yang berperilaku buruk, salah begitu. Nah, dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kalau anak melakukan sesuatu atau berbuat salah, pasti ada tujuan yang ingin dicapai oleh anak tersebut, gitu. Kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Kita juga bisa mengontrol orang lain. Namun dalam teori kontrol, hanya kita atau Anda yang bisa mengontrol diri Anda, juga hanya saya yang bisa mengontrol saya. Jadi saya tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Karena kontrol itu ada dalam diri masing-masing, bukan orang lain, begitu. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Ya, jadi kadang kalau kita sudah bujuk gagal, kita jadinya memaksa. Itu kalau udah dibujuk, ayo misalnya. Ini jadi pemaksaan ini ada pada saat bujukan itu gagal. Dan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau dalam stimulus respon, kalau misalnya kita memilih sesuatu, bahwa sesuatu nanti yang satu orang akan merasa menang dan yang satu kalah. Tapi dalam teori kontrol ini, model berpikirnya bahwa menang-menang. Jadi sama, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, semuanya ini menang. Berikutnya, ya, kita akan belajar Bapak Ibu tentang kebutuhan manusia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu apa sih kebutuhan manusia itu? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar ini dalam diri kita. Nah, kebutuhan dasar apa saja? Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Dan kebutuhan yang kedua, cinta kasih atau diterima, love and belonging. Yang ketiga, penguasaan atau power. Dan yang keempat, kesenangan atau fun, kebutuhan yang ingin dicukupi. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah kebebasan atau freedom. Berikutnya, ya, berikut adalah motivasi yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini disebut dengan motivasi eksternal. Dan juga untuk mendapat imbalan atau penghargaan, ini juga disebut dengan motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang keluar atau dorongan dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini baru motivasi intrinsik atau motivasi internal yang tumbuh dari dalam diri. Ini motivasi perilaku manusia. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita manusia ini pasti memiliki tujuan. Ada tujuannya atau ada nilai yang ingin dituju. Apakah tadi untuk memenuhi kebutuhan hidup, apakah untuk kesenangan, atau mungkin untuk kekuasaan, penguasaan dan sebagainya.
Berikutnya. Ya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita sudah tahu kalau hukuman itu biasanya diberikan kalau anak melakukan kesalahan, kita berikan hukuman. Nah, di sini yang pertama hukuman. Hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, sering kita kalau misalnya anak terlambat, oke, langsung kita hukum, semuanya sudah masuk kelas, dia terlambat, kita berikan hukuman. Jadi dilaksanakan atau diberikannya tiba-tiba, nggak ada rencana. Ini hukuman. Lalu yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi, yang akan terjadi, dan tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman ini tadi. Dan yang ketiga, bersifat satu arah dari pihak guru saja, bukan dari keinginan murid. Dan yang keempat, hukuman ini bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Ini hukuman. Berikutnya adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai peraturan, ada kesepakatannya. Dan yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau ada konsekuensi, misalnya kamu terlambat, konsekuensinya kalau terlambat harus buang sampah misalnya, atau membersihkan halaman depan dulu. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman. Ini konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ini konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dalam hal ini, kita sekarang sudah tahu apa itu hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pendidik, apakah kita akan memberikan hukuman atau membuat kesepakatan ada konsekuensinya, atau melaksanakan restitusi, tindakan bahwa anak nantinya akan mengerti akan kesalahannya dan mencari solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Berikutnya, ya, identitas sukses dan identitas gagal. Di sini ada konsep disiplin. Tadi yang pertama kita mengenal hukuman. Hukuman di sini mengharapkan imbalan atau penghargaan. Murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, ketergantungan pada orang lain. Ini kalau ada hukuman. Kemudian penghargaan. Penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan, bisa membuat iri. Kenapa di sini bisa membuat iri? Contoh seperti tadi, ada ibu guru yang memberikan stiker bintang. Ini berupa penghargaan. Anak yang sudah atau memang aktif, dia pasti akan mendapatkan, dan nantinya mungkin ini akan mendapatkan banyak, dia paling banyak. Lalu bagaimana yang tidak mendapatkan stiker bintang ini tadi? Nah, di sini akan menimbulkan rasa iri. Sebenarnya anak ini juga bisa, tapi tidak mendapatkan kesempatan. Nah, disinilah bahwa penghargaan bisa merusak hubungan atau membuat iri. Kemudian mematikan kreativitas. Monitoring berkelanjutan, murid menjadi menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, di konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi di sini murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses. Dalam identitas gagal, pasti dia akan mendapatkan hukuman kalau melakukan ini. Kemudian konsekuensinya apa? Jadi menurut Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi ini di mana perbedaannya? Kalau hukuman, di sini kita atau anak akan mengharapkan imbalan atau penghargaan. Kalau konsekuensi ini memerlukan penguatan
penguatan ini adalah jangka pendek. Nanti kalau misalnya konsekuensinya bisa jadi sudah melakukan konsekuensinya, tahu dia akan melakukan kesalahan lagi. Jadi hanya jangka waktunya ini pendek, bukan panjang. Kalau jangka waktunya yang panjang, kita bisa melakukan dengan restitusi. Demikian. Berikutnya, nah sekarang kita akan masuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik di sini. Apa itu peraturan dan apa itu keyakinan? Kalau peraturan itu menurut Bapak Ibu yang bagaimana? Peraturan yang harus dipatuhi oleh semuanya. Peraturan, ya peraturan itu harus dipatuhi, ada kepatuhan. Maksudnya ada pemaksaan itu untuk mematuhinya. Ada pemaksaan, ya. Kemudian kalau keyakinan Itu sukarela. Sukarela. Saya yakin dengan ini, jadi tidak ada pemaksaan, sudah kesepakatan. Ada kesepakatan. Kalau peraturan juga ditulis Bu, ada peraturannya tertulis lengkap. Ya, dan kita yakin atau tidak. Ya, terima kasih. Jadi kalau peraturan itu tertulis, kalau keyakinan sudah diyakini atau yang mendasar. Baiklah, di sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Nah, berikutnya, Ibu. Iya. Keyakinan kelas. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri, atau motivasi yang muncul itu motivasi intrinsik dari dalam diri. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kadang anak-anak kalau peraturan itu malah berpikirnya peraturan dilanggar. Nah, begitu. Tapi kalau ini keyakinan, ya karena dari dalam diri. Nah, yang pertama kita akan belajar untuk membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu terutama ini wali kelas, nantinya atau harapannya itu akan membuat kesepakatan kelas yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, mungkin ini hal baru yang kita dapatkan. Saya juga baru mendapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi baru tahu apa itu keyakinan kelas. Tadinya kan kalau kita selaku wali kelas, kita sering buatnya kesepakatan kelas itu berupa peraturan yang ada di kelas. Misalnya anak-anak buat kita punya peraturan di kelas saya itu kelas 7C misalnya. Kelas 7C kalau anak-anak buang sampah sembarangan, di sana peraturannya buanglah sampah pada tempatnya. Begitu peraturannya. Jadi nggak boleh buang sampah sembarangan dan seterusnya. Ini peraturan. Nah, sekarang kita akan belajar bersama tentang pembentukan keyakinan kelas. Ini agak berbeda Bapak Ibu. Langkah apa saja yang akan kita lakukan? Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum. Dibuat dalam bentuk positif. Nah, maksudnya positif di sini kita tidak menggunakan kata yang negatif. Contohnya kata jangan. Kemudian tidak boleh. Nah, ini tidak kita gunakan dalam keyakinan kelas. Jadi kata jangan, tidak boleh itu kita ganti dengan hal yang positif. Misalnya kata jangan terlambat atau tidak boleh terlambat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Maka kalimat jangan terlambat atau tidak boleh terlambat ini kita ubah menjadi kalimat yang positif, berarti menjadi datang tepat waktu. Nah, misalnya itu yang kita gunakan. Nah, nilai apa yang akan dicapai dengan datang tepat waktu atau tadi tidak boleh terlambat? Nilai yang akan kita capai adalah disiplin waktu atau menghargai waktu. Nih. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat dan dipahami. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas tidak terlalu banyak susunannya begini. Misalnya seperti peraturan yang kita buat itu banyak. Dilarang makan di dalam kelas, dilarang berlari di dalam kelas, dilarang dan sebagainya banyak. Tapi kita akan buat menjadi lebih singkat ini agar mudah diingat dan dipahami. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan.
Jadi kalau masing-masing kita wali kelas sudah membuat keyakinan kelas, nantinya kita juga akan sepakat apa yang menjadi keyakinan sekolah kita dari nilai-nilai yang ada dalam kelas masing-masing. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas ini dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, berikut ada langkah-langkahnya. Silakan Ibu. Ya, keyakinan kelas. Ada nilai yang ingin kita capai dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah nilai tanggung jawab. Kemudian, dilarang melakukan kekerasan, yaitu nilai keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini nilai kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri di sini ya, adalah nilai menghargai orang lain atau kesabaran. Kemudian gunakan masker, ini nilai kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini nilai keselamatan. Nah, contoh Bapak Ibu yang bawa kendaraan bermotor, Bapak Ibu pasti memakai helm. Ada aturannya kalau kendaraan bermotor wajib memakai helm. Nah, saat Bapak Ibu memakai helm itu, apa tujuan Bapak Ibu dengan memakai helm? Untuk keselamatan atau biar nggak ditilang Pak Polisi kalau pakai helm misalnya? Ada tujuannya kalau memakai helm? Iya, nilai yang diraih atau yang ingin dicapai dengan kita memakai helm saat berkendara adalah nilai keselamatan. Jadi bukan karena nilai biar nggak ditilang Pak Polisi dan sebagainya. Ini nilai atau keyakinan yang kita yakini. Berikutnya, ya ada datang tepat waktu. Di sini ada contoh nilai disiplin. Ini tadi yang kita harapkan ada nilai disiplin. Ya, ini adalah contoh. Kemarin saya sudah melakukan pembuatan keyakinan kelas di kelas 8. Jadi yang pertama yang saya lakukan dalam pembuatan keyakinan kelas adalah menyampaikan apa itu keyakinan kelas, karena berbeda dengan peraturan. Jadi yang pertama saya menyampaikan dulu, itu ada di gambar yang pertama. Kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas, menyampaikan yang menjadi keyakinan dalam kelas tersebut. Kemudian saya membagikan kertas post-it atau kertas, boleh Bapak Ibu menuliskan nanti di selembar kertas, boleh. Di sini kita meminta anak-anak untuk menuliskan apa yang menjadi harapan atau impian anak-anak tentang kelasnya. Ingin seperti apa kelasnya tersebut. Jadi ada anak-anak, jawaban anak-anak pasti masing-masing berbeda. Ada yang ingin kelasnya itu bersih, jadi jaga kebersihan begitu. Lalu ada yang ingin bahwa semua itu saling menghargai orang lain, apakah itu milik, kalau pinjam pena, pinjam tip X ya kembalikan misalnya, jangan dirusak. Ini ingin menghargai orang lain. Kemudian yang ketiga, setelah anak menuliskan apa yang menjadi impiannya atau harapannya tadi tentang kelasnya, saya meminta anak itu untuk menempelkan di depan, di papan tulis, apa yang sudah mereka tuliskan di selembar kertas tadi. Kemudian setelah ditempelkan di papan tulis, saya ajak anak-anak untuk memilih hal yang sama, kita akan jadikan satu. Jadi apa yang sudah ditempel oleh anak-anak itu saya pilih yang sama. Contoh dari beberapa siswa tadi menuliskan tentang kebersihan kelas, jangan buang sampah sembarangan dan sebagainya. Saya kumpulkan jadi satu, ini sama, yang ingin dicapai nilainya adalah tentang kebersihan. Berarti jagalah kebersihan. Maka saya akan tuliskan di sebuah karton tulisan yang menjadi kesepakatan yang tadi sudah saya pilah-pilah nilai yang sama yang ingin dituju. Kemudian setelah saya menuliskan dari apa yang sudah disepakati oleh anak-anak tadi, saya menetapkan bersama anak-anak. Oke, ini yang menjadi
beberapa nilai yang menjadi kesepakatan kelas. Setelah menetapkan apa yang menjadi kesepakatan kelas ini, kami lalu membuat atau menandatangani kesepakatan ini atau keyakinan ini. Karena yang namanya kesepakatan itu tidak hanya satu orang, ada melibatkan orang lain yang diajak sepakat. Nah, kalau sudah sepakat sebagai bukti, nah kita membuat tanda tangan atau menandatangani kesepakatan yang telah dibuat. Jadi ini langkah-langkah nantinya yang dapat kita lakukan saat kita membuat kesepakatan kelas. Jadi nilai apa yang akan dicapai di kelas tersebut atau kelas impian bagi anak-anak ini. Berikutnya Ibu. Nah, di sini kita akan belajar tentang posisi kontrol kita, Bapak Ibu. Posisi kontrol kita berada di mana selama ini? Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kalau penghukum ini misalnya melihat anak yang melakukan pelanggaran, ya kita langsung hukum. Misalnya saat pelajaran olahraga, anak terlambat 2 menit, kita memberikan hukuman untuk anak tersebut lari keliling lapangan 2 kali misalnya. Nah, kira-kira pemberian hukuman ini menurut Bapak Ibu tepat atau tidak? Kalau dalam pelajaran olahraga, tepat, iya benar. Nah, ini hukuman. Tapi kalau bukan di pelajaran olahraga, anak ini terlambat misalnya datang lalu kita menyuruh lari atau menyuruh push up. Nah, ini yang kurang tepat dalam pemberian hukuman. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, saya itu kayaknya sering di pembuat rasa bersalah. Saya nggak pernah marah menghukum anak, tapi kayaknya anak, nah kamu kok melakukan ini, kamu nggak kasihan dengan Memsita. Nah, itu nanti anak kayaknya jadi dia menyadari kesalahannya. Ini posisi saya itu sepertinya saya membuat rasa bersalah. Kemudian posisi kita adalah sebagai teman. Kalau sebagai teman ini ada kedekatan fisik, ya udah nggak apa-apa, sekarang masuk sana, nanti urusan absen ibu yang absen. Ya, nah ini posisi kita sebagai teman. Lalu berikutnya adalah pemantau. Kalau pemantau ini berdasarkan data yang dipunya oleh Bapak Ibu guru tersebut. Misalnya Bapak Ibu guru itu memperhatikan seorang anak yang sering terlambat, misalnya kita hari Jumat saat senam. Nah, dia nggak pakai pakaian olahraga misalnya, atau selalu terlambat. Nah, kita melihat, nah Ibu lihat kamu sudah 2 kali hari Jumat ini kamu nggak pakai pakaian olahraga. Kenapa? Dan seterusnya. Atau selama pembelajaran kita tidak pernah mengumpulkan tugas. Kita tanya ke anak itu, nah kamu sudah 3 kali tugas belum dikumpulkan yang Ibu berikan. Nah, kita menegur anak saat itu posisi kita adalah sebagai pemantau. Nah, nanti kita akan berikan hukuman juga di sana walaupun sebagai pemantau pasti oke, kalau gitu kerjakan tugasnya lagi, rangkum tambahan tugasnya, malah kita memberikan tambahan tugas. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Di mana dalam posisi manajer kita melakukan tindakan bahwa anak kalau misalnya tidak melakukan sesuatu, misalnya tadi kita tanya salah, anak terlambat misalnya. Kalau posisi sebagai manajer, dia akan bertanya dulu ke anak, alasan dulu anak itu terlambat itu kenapa? Apa yang terjadi pada diri anak tersebut? Kadang kan masing-masing anak terlambat, ada yang mungkin di jalan karena sepedanya rusak dan sebagainya, atau karena dia terlambat ini bangunnya kesiangan karena malamnya sibuk main game misalnya. Jadi kita belum tahu apa yang menjadi latar belakang anak ini terlambat. Kalau sebagai penghukum kita biasanya langsung penghukumnya untuk anak yang terlambat. Tapi di posisi manajer kita akan bertanya dulu ke anak apa alasannya yang membuat dia terlambat. Kemudian sebagai manajer juga akan mencari tahu, nah tindakanmu kalau misalnya terlambat ini kan melanggar peraturan tadi yang datang tepat waktu. Begitu kita akan ingatkan lagi. Iya, dia akan menyadari kesalahannya. Lalu dia juga akan menemukan siswa yang terlambat tadi cara atau solusi agar dia besok tidak terlambat. Maka karena tadi dia sudah bercerita bahwa alasannya terlambat misalnya karena bangunnya kesiangan, semalam asik bermain game, maka anak akan menyadari, oh iya, langkahnya saya gak akan main game hingga larut malam. Kemudian mungkin dia akan memberikan
ini saya sering membuat rasa bersalah atau kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau, dan mungkin pernah menerapkan sebagai manajer, tapi saat itu kita belum mengetahui peran kita. Oh, kalau ini sebagai manajer, ini sebagai penghukum. Dengan materi ini kita menjadi tahu tentang posisi kontrol kita. Berikutnya, Ibu. Ya. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru atau diri kita ya, Bapak Ibu. Ada kasus yang pertama di sini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera atau pramuka. Nah, kalau posisi penghukum langsung memberikan hukuman hormat bendera selama 1 jam atau berdiri depan tiang bendera untuk hormat. Nah, itu posisi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, nih kalimatnya itu lembut. Kalau penghukum itu kalimatnya atau nadanya itu lebih tinggi. Tapi kalau pembuat rasa bersalah itu lembut. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa dengan kamu. Kamu selalu saja membuat ibu kecewa, selalu nggak pakai atributnya. Ini pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nah kita ajak nih, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kemudian kali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulang lagi ya. Nah sekarang silakan ikut ke barisan misalnya. Padahal kita sering menghukum anak kalau misalnya terlambat, buat barisan tersendiri. Nah begitu. Tapi kalau posisi teman, ayolah, ya, ini ada kayak ajakan sebagai teman memposisikan. Dan berikutnya adalah posisi pemantau. Kalimat atau kata-kata yang sering diucapkan, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi, harus dilengkapi atributnya. Nah ini posisi pemantau. Nah sedangkan posisi manajer, langsung ada pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah di sini anak akan menggali kesalahannya apa. Oh dia akan jawab bahwa dia tidak memakai atribut. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini pertanyaan yang akan dilontarkan oleh manajer atau posisi guru sebagai manajer mengelola untuk emosi anak, dan anak akan tahu langkah apa yang akan dia lakukan kalau dia tidak memakai atribut lengkap. Berikutnya, nah, ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah saya? Ada kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini di posisi kontrol mana dari 5 posisi kontrol tadi? Ada sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman. Menurut Bapak Ibu, di posisi manakah saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira posisi mana menurut Bapak Ibu? Ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi kan ada posisi sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah juga ya Bu. Membuat rasa Iya, membuat rasa bersalah. Kemudian pertanyaan kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? manajer. Ya, manajer. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu ya. Posisi teman. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika masih ada lanjutannya Ibu ya. Jika kamu tidak mengerjakan tugas. Mungkin Ini ya. posisi
itu adalah bentuk kolaborasi di mana guru dan murid melakukan tahapan. Di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Dari kalimatnya saya sudah jelas ya, segitiga. Nah, di sini yang pertama yang berwarna hijau itu adalah menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pernyataan yang sering muncul, kita sering mengucapkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, ini untuk menstabilkan identitas anak. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu dulu juga pernah membuat kesalahan sama seperti kamu. Nah, disinilah kita menstabilkan emosi atau posisi anak yang membuat kesalahan ini tadi. Lalu langkah yang kedua dalam segitiga restitusi adalah validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang sedang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya dengan pertanyaan atau pernyataan, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini untuk mengetahui validasi kebutuhan apa yang sebenarnya sedang ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah melakukan tahapan 1 dan 2, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, yaitu menanyakan keyakinan. Maka di sini anak-anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai, yang berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi harapannya dengan langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan ini, anak tahu, oh dia sedang melanggar keyakinan kelas yang dibuat yang ini. Itu nantinya akan menerapkan atau mencari solusinya dalam permasalahannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita yakini? Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini muncul pertanyaan atau pernyataan dalam diri kita dalam kita melakukan segitiga restitusi. Contoh, ada kasus begini Bapak Ibu. Di kelas 2 SD ada seorang guru yang mengajar muridnya bernama Doni. Muridnya ini setiap jam istirahat selalu mengambil bekal milik temannya. Nah, temannya ini akhirnya melaporkan pada gurunya, Ibu, Doni selalu mengambil makanan atau bekal milik saya. Ibu guru ini akhirnya memanggil Doni. Pertanyaan yang muncul, kalau misalnya pembuat rasa bersalah, kan langsung menghukum Doni. Doni nggak boleh melakukan itu. Makanan milik temannya dicomot, diambil dimakan misalnya. Nah, maka guru akan menanyakan, menstabilkan anak bahwa Doni yang kamu lakukan itu salah. Kalau misalnya mau makan, ya ngomong dulu ke yang punya izin dan sebagainya. Kemudian kita akan tanya, kok kamu ngambil makanan ini tadi? Nah, Doni mungkin nanti akan menjawab juga, Bu, saya belum sarapan, atau ibu saya belum masak, jadi saya belum sarapan. Bisa jadi juga uang saku yang diberikan oleh ibu hanya cukup untuk ini, saya masih lapar misalnya. Nah, jadi guru akan tahu dengan memvalidasi tindakan yang salah ini tadi, kebutuhan apa yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh Doni. Nanti Bapak Ibu guru juga bisa tahu, mungkin tidak hanya memenuhi untuk bertahan hidup karena lapar. Bisa jadi Doni itu ingin teman-temannya biar takut sama Doni, berarti Doni menginginkan nilai di sana adalah penguasaan, biar teman-temannya tahu. Atau mungkin Doni hanya ingin bersenang-senang, senang loh bisa memakan orang temannya jadi itu dia senang. Berarti kita akan tahu apa yang menjadi motivasi anak tersebut. Kemudian dengan menanyakan keyakinan, anak mengetahui bahwa kalau tindakan yang dilakukan ini salah, dia akan menyadari, oh ya, kalau saya ingin makanan, saya ngomong dulu. Atau besok saya sebelum berangkat sekolah itu sarapannya yang kenyang dulu, full dulu. Bensinnya harus full dulu misalnya begitu. Jadi dalam segitiga restitusi, kita tidak langsung menghukum anak, tapi anak akan tahu lalu bercerita apa yang menjadi permasalahan mereka. Kemudian berikutnya, nah, dalam menstabilkan identitas anak yang perlu kita lakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian
tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, tadi sudah ditanya kasus yang Doni ini tadi. Dia lapar misalnya. Nah, ada pertanyaan yang muncul, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini validasi tindakan yang salah kalau misalnya anak melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi itu secara intrinsik. Motivasi itu muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan paksaan atau dorongan dari orang lain. Nah, pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita? Kalau misalnya nanti anak melanggar peraturan ini, apa keyakinan kelas kita? Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas impian atau ideal menurutmu? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, disinilah posisi kita. Kalau kita menerapkan tadi posisi kita sebagai posisi manajer, kita menerapkan segitiga restitusi dalam melaksanakan atau menangani anak-anak yang bermasalah. Berikutnya, ini sudah menstabilkan kualitas. Ya, dan yang terakhir kita sudah sampai di penghujung, Bapak Ibu. Umi ini tadi sudah. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dalam segitiga restitusi ini, poin yang terakhir, anak yang tadi berbuat salah itu akan kembali lagi pada kelompoknya. Jadi bisa diterima kembali, anak-anak